Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailia Rohmawati dari Universitas Trunojoyo Madura, NIM 1802. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu CNC dan beserta program yang saya buat. Nah, di sini untuk pengertiannya sendiri, CNC merupakan perangkat lunak untuk mempelajari dasar-dasar pemesinan CNC. Nah, CNC juga memiliki antarmuka yang memungkinkan pengguna dari semua tingkatan baik yang mahir ataupun pemula untuk mengontrol dan memantau pusat permesinan Intellitek, menulis, mengedit, dan menjalankan program NC. Perangkat lunak ini menerima kode GNM EIA RS274D yang kompatibel dengan fan yang dikenali oleh peralatan mesin CNC. Nah, langsung saja di sini saya akan menunjukkan program yang saya buat, di mana terdapat ada dua metode, yaitu absolut dan incremental. Nah, untuk yang absolut, di sini saya akan menjelaskan dari programnya, fungsi setiap program yang saya gunakan. Di sini terdapat G90, di mana G90 ini dikhususkan untuk absolut. Nah, jadi di sini terdapat perbedaan ya, G90 itu untuk absolut dan incremental itu G91. Nah, kemudian M3 itu digunakan untuk spindle putar. Kemudian S itu untuk S ini ya, S2000. S sendiri itu digunakan untuk menentukan jumlah putaran spindle per menit atau RPM. Jadi di sini saya menggunakan 2000 RPM atau spindle putarnya itu 2000 ya. Kemudian G0 itu untuk menentukan titik awal gerak mesin. Kemudian X itu untuk titik koordinat horizontal, dan Y itu untuk titik koordinat vertikal, dan Z itu digunakan untuk ketinggian atau kedalaman pahat. Nah, langsung saja. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu ya, untuk membuat kotak. Nah, jika di run atau langsung saja tekan shortcut F6, kemudian verify program, nah dia akan menampilkan pahatan berupa kotak beserta ada tulisan LIA, LIA. Nah, dimana di sini untuk yang program bagian kotak G0, X20, Y5, Z2, dimana X diawali dengan titik awal 20, ini kotak ya. Jadi dimulai dari X, ini Y ya. Jadi ini X, ini Y. Kemudian untuk ketinggian dari atas ke bawah, jadi pahatnya ini itu Z, kedalamannya. Nah, kemudian X20, Y5 berarti X20 dari titik X20, Y5, jadi 20, Y. Ini X20, Y5. Nah, kemudian Z-nya 2. Nah, jadi G0 itu apa tadi? G0 itu untuk menentukan titik awal gerak mesin. Nah, jadi dia itu nggak akan bergerak, karena hanya menentukan titik awal saja. Nah, agar terpotong, jadi menggunakan G1. G1, Z-2, F150. Nah, untuk F150 ini seperti kecepatan. Kalau tidak salah itu kecepatan. Nah, jadi untuk kedalamannya, pahatannya itu menggunakan min 2 potongannya ya, pahatannya ya. Nah, kemudian X20.
Di sini saya akan memotong dari sini ke sini. Dari mohon maaf, untuk yang pertama itu kan G1 X20 Y50. Jadi maksudnya itu X20 Y50. Ini Y. Nah, anggap saja ini tuh 50. Cuman di sini kan nggak ada nggak ada tulisan 1, 2, 3 sampai 50 kan. Nah, jadi untuk mengetahui batas maksimal dari X dan batas maksimal dari Y dan juga Z itu dapat dilihat dari ini. Jadi bagian verify ini klik 2 kali. Nah, di sini kan terdapat length atau X, width, height. Nah, untuk yang X itu batasannya 100, kemudian untuk Y itu 60 dan Z itu 15. Nah, spacernya juga 0. Jadi di sini dapat dilihat ya. Jadi jangan melebihi dari batas maksimum. Nah, kemudian di sini X20 Y50, X20 Y50. Kemudian G1 X80 Y50. Kita uji coba aja. Kita buat yang baru biar dapat memahami juga. Di sini saya ambil ini. Bagaimana hasilnya? Ketika di F6, nah, dia akan menarik ke atas. Jadi ini X20, ya, X20, Y50. Kemudian G1, X80, Y5. Nah, kita coba. Dia akan menggeser. Oh, mohon maaf, ini Y-nya nggak ikut X20, Y50 ya. Nah, gini kan ya. Kemudian kalau di enter G1 X80 Y50, dia akan menggeser ke samping. Nah, seperti ini. Jadi X80. Nah, ini X. Saya ingin memotong dari sini ke sini. Jadi ngambil langsung. Tujuannya kemana? X80. Jadi ini kan dari 0 sampai 100. Kalau Y 0 100. Jadi ambil 80. X80 Y-nya 50. Nah, Y-nya kan tetap 50. Soalnya kan searah ya, sesuai kan kotak kan. Nah, kemudian selanjutnya G1 X80 Y5. Nah, seperti ini. Ke arah sini. Kemudian disusul lagi ini. Nah, seperti ini. Jadi udah jadi kotak. Nah, kemudian saya tutup menggunakan G0 Z2. Nah, kemudian pindah lagi ke bagian huruf L. Nah, di sini sama huruf L. Jadi G0 X25 Y35. Nah, G0 dia nggak akan jalan. Soalnya apa? Ini G0. Jadi hanya menentukan titik awal saja. Kalau ingin menjalankan, jadi harus pakai G1. Nah, seperti ini. Kita copy duanya. Nah, kalau hanya ini saja, kalau misal seperti ini, dia nggak akan jalan tetap. Nah, soalnya ini bukan pengirisan atau pahatan. Jadi, hanya jadi ditambah G1 X20 yang ingin dipahat itu berapa? Nah, 25 Y-nya 10. Nah, seperti ini. Jadi dari atas ke bawah. Ya, dari titik Y-nya itu yang saya inginkan titik awalnya itu kan 35. Jadi 35 segini, set. Ya. Kemudian untuk X-nya itu saya ambil 25. Kalau tadi itu kan 20. Ya, X-nya 20. Kalau 20 segini. Kalau 25 jadi tambah 5 mili lagi segini. Nah, kemudian kita lanjut yang ini.
Seret. Nah, seperti ini. Kita run F6. Nah, dia akan seperti ini, membengkok ke kanan, membentuk L. Jadi, dapat dilihat lagi, G1, X35, dia akan berhenti di sini, X35. Ya, Y-nya 10. Sama. Nah, kemudian ditutup G0, Z2, jangan lupa. Kemudian huruf I sama, seperti di atas. Ini. Nah, seperti ini ya. Kemudian yang A, kita coba yang A, yang ini dulu. Nah, A. Baik, bentar saya kurangi lagi. Nah, untuk membuat garis miring seperti huruf A ini, jadi untuk titik awal G0-nya ini kan X50 ya. X50 berarti dari titik awalnya, untuk menentukan titik awalnya itu kan X50, Y-nya 10 kan. Nah, ini 10. Nah, kemudian saya ingin mahat, saya ingin motong. Jadi X60 kan. Nah, 50 ini 50, kemudian ke 60. Ambil garis tengah. Jadi saya buat itu 50, 60, 70. Jadi yang sebelah sini untuk garis gini itu nanti saya beri nilai 70. Jadi nilai tengahnya itu 60 kan. Nah, kemudian untuk X60, nah, bentar. Ini X60, Y35. Y35, ya. Tetap Y35 sesuai dengan yang di atas. Kemudian selanjutnya yang bagian bawahnya, yang samping ya, miring sampingnya itu. Nah, ini Y70, Y10, yang kata saya tadi 70. Ke titik ini tuh 70, jadi langsung saja nggak usah pakai G0. Jadi langsung G1 X70, Y10. Nah, seperti ini. Kemudian selanjutnya saya ingin membuat garis set. Kalau A kan di bagian tengah ada tarik garis dari sisi kiri ke kanan kan ya. Nah, ini. Nah, dapat dilihat dari sini. Set. Nah, ini tuh garis dari sisi ke kiri dan ke kanan ya. Jadi dapat dilihat. Nah, seperti ini. Jadi X65, Y20. Nah, kemudian ini 65 kan. Kenapa saya ambil 65? Karena kan di sini tadi kan 60. Jadi saya tambah saja 65. Jadi 65, kemudian di sini 70. Oh, mohon maaf, bukan, mohon maaf kebalik ya. Jadi di sini itu kan saya ambil dari titik sini. Ini kan titik awalnya 50. Nah, terus di sini tuh saya tarik 55. Nah, terus titik tengah tadi yang dari sini ini kan 60. Nah, terus kalau dari sini ini kan 65. Kemudian ini 70. Nah, seperti itu ya. Kemudian barulah di X60, Y20. Nah, jika selesai bikin penutupnya, ini untuk penutup yang bagian absolut. Nah, selesai. Nah, ini yang bagian absolut. Kemudian, bagaimana cara menghitung yang bagian inkremental? Nah, cara menghitung bagian inkremental itu seperti ini. Kalau inkremental, perbedaan dari absolut sama inkremental itu apa? Nah, kalau absolut itu kan G90 ya. Kalau G91 ini inkremental, jadi hanya itu saja yang perbedaannya. Kemudian yang bagian Z-nya juga beda. Kalau yang inkremental itu diawali Z-8, kalau ini kan Z2. Terus Z-2, kalau ini Z-8. Kemudian Z-4 dan sampai ke bawah itu Z-4, bukan Z-2 ya. Nah, untuk yang lainnya itu sama. Cuman di sini untuk perhitungannya seperti ini. Jadi untuk yang G0-nya yang titik awal itu ditulis sama dengan absolut. G0, X20, Y5, Z-8. Ya, ini kan Z2, ini Z-8 kalau inkremental. Nah, G1, Z-2, F150,
Seperti ini. Jadi menghitungnya itu 20 kurangi 20 sama dengan 0. Ditulis di sini. Jadi luruskan saja biar sama. Terus 50 kurangi 5 sama dengan 45. Nah, menghitungnya itu mundur. Jadi dari bawah ke atas. Dikurangi. 80 kurangi 20. Ini 80 kurangi 20, 60 kan. Nah, terus 50 kurangi 50, 0. Nah, kemudian 80 kurangi 80, 0. Ya, 0 ya. Terus 5 kurangi 50, 45. Nah, hingga seterusnya, seperti sampai ke bawah. Nah, untuk yang bagian penutup, itu perbedaannya ini, penutupnya. Kalau incremental itu Z12, kalau yang absolute Z10. Nah, untuk yang incremental di sini kan, kalau yang absolute X0, Y0. Lah, kalau incremental itu X min 5, Y min 20. Nah, ini dari mana? Ini tuh dari pengirisan yang terakhir. Atau pahatannya terakhir. Jadi ini ditulis tapi harus berbentuk minus. Nah, seperti itu. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.